Bab 13. Taruhan Nyawa. Murid magang baru yang hanya mencapai alam Ningki tingkat pertama mau menantang Dragon Zhao. Bocah itu cukup berani. Tantangan Harley Ye pada Dragon Zhao puncak di yang tersebar, dan terjadi kegemparan di gerbang luar sekte Han Yue, sehingga para murid yang berlari di pagi hari untuk menyerap energi matahari dan bulan semuanya berlari menuju satu arah dan berkumpul. Dari kejauhan, itu adalah panggung pertarungan, dikelilingi oleh para murid. Anjungan pertarungan ini disebut panggung Feng Yun, itu merupakan tempat bagi murid-murid sekte Han Yue untuk berdiskusi dan menyelesaikan keluhan pribadi. Selama bertahun-tahun, ada 800 murid yang kehilangan lengan dan kaki karena berdiri di panggung Feng Yun. Pada saat ini, Harley Ye membawa pedang Tianke di punggungnya, berdiri di atas panggung Feng Yun, berdiri tegak dan lurus, berdiri diam di tengah perubahan angin dan awan, seperti monumen yang tidak akan pernah runtuh. Itu Harley Ye, murid magang baru sekte Han Yue. Di bawah panggung Feng Yun, ada diskusi satu demi satu, sebagian besar menunjuk ke Harley Ye. Tetapi ketika membahas usia dan tingkat kultivasi Harley Ye, mereka semua menunjukkan penghinaan. Aku dengar ketua 3 puncak utama gerbang luar tidak mau menerima dia sebagai murid, jadi dijadikan murid magang. Mungkinkah dia ingin menantang Dragon Zhao untuk menarik perhatian 3 puncak utama untuk menerimanya sebagai murid? 80% ya. Harley Ye menutup telinga terhadap diskusi di sekitarnya, tinju di lengan bajunya mengepal kencang, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar karena niat membunuh yang sudah tak terbendung. Dragon Zhao sudah datang. Mendengar suara itu, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat ke ujung kerumunan. Di sana, lebih dari selusin murid puncak di yang mengenakan jubah Tao yang indah berkumpul di sekitar Dragon Zhao. Semuanya sombong dan arogan, sehingga murid-murid yang hadir tidak berani memprovokasi mereka, dan satu demi satu memberi jalan bagi mereka. Apa kabar kakak seperguruan Dragon Zhao? Salam kakak seperguruan Dragon Zhao. Sepanjang jalan, para murid di kedua sisi membungkuk, dan kata-kata serempak penuh dengan pujian. Dragon Zhao memiliki gaya sebagai kakak seperguruan, dengan tangan di punggung, matanya tidak menyipit, ekspresi acuh tak acuh, dan mereka yang tidak tahu pasti mengira orang ini adalah senior dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Di bawah perhatian publik, Dragon Zhao datang ke panggung Feng Yun, melirik Harley Ye dengan jijik, dan berkata dengan bercanda, "Harley Ye, aku tidak mencari kamu, tetapi kamu mencari aku. Apakah terlalu bosan hidup?" Naik ke panggung. Terhadap penghinaan dan pelecehan Dragon Zhao, Harley Ye hanya mengungkapkan 2 kata ini. "Memang siapa kamu, berani berbicara dengan kakak seperguruan Zhao seperti ini?" Sebelum Dragon Zhao dapat berbicara, seorang murid puncak di yang datang membantu di belakangnya sudah berteriak, "Memang membutuhkan kakak seperguruan Zhao untuk turun tangan sendiri untuk menghadapi kamu." Dengan itu, murid itu akan maju ke panggung pertarungan, tetapi dihentikan oleh Dragon Zhao. "Karena adik seperguruan Ye menantangku, kenapa tidak pergi untuk belajar beberapa trik? Puncak di yang kita selalu adil, dan kita tidak bisa melanggar aturan panggung Feng Yun, kan?" Kata-kata samar terdengar. Dragon Zhao telah menepiskan jubahnya, dengan jari-jari kakinya menyentuh tanah, dia seperti angin, jatuh di panggung pertarungan seperti angin, dan tubuhnya yang anggun dan gaya menarik jeritan para murid perempuan di antara para penonton. Mendengar suara itu, Dragon Zhao melipat tangannya kembali. Dia sepertinya menikmati tatapan yang menyanjung dan mengagumi di bawah, yang membuatnya ingin terbang. Weng! Di sisi yang berlawanan, Harley Ye sudah mengeluarkan pedang Tianke. Pedang itu besar dan berat, menembus udara, dan terdengar suara mendengung. "Ayo!" Dengan suara nyaring,
Harley Ye bersiap untuk pertempuran. Jangan buru-buru, melirik Harley Ye dengan main-main. Mulut Dragon Zhao mengangkat senyum nakal. Sejak dulu pertarungan di panggung Feng Yun akan memenangkan hadiah. Tidakkah adik seperguruan Harley Ye ingin bertaruh sesuatu denganku? Dengan sedikit cemberut, Harley Ye bisa melihat arti kata-kata Dragon Zhao dalam sekejap. Dia untuk memenangkan sesuatu darinya. Di panggung Feng Yun, kedua sisi duel dapat bertaruh dan memasang taruhan. Pihak yang menang dapat mengambil semua taruhan. Taruhan ini bisa berupa batu spiritual, obat spiritual, atau teknik hitam. Selama kedua pihak setuju, apapun bisa digunakan untuk bertaruh. Dulu di Sekte Zhengyang, Harley Ye telah ke panggung Feng Yun lebih dari sekali, dan tahu aturan ini dengan sangat baik. Taruhan apa? Harley Ye berkata dengan jelas tanpa emosi. Siapa yang kalah, dia akan menjadi bawahan pihak lain seumur hidupnya. Dragon Zhao tersenyum tipis, dan cahaya licik melintas di matanya. Taruhan ini sungguh terlalu. Terdengar keributan dari bawah. Sebagai bawahan orang seumur hidup, tidak ada bedanya dengan penjualan budak. Harley Ye bermain api kali ini. Adik seperguruan Ye, bagaimana menurutmu? Dragon Zhao memandang Harley Ye dengan penuh minat, dagunya terangkat tinggi, penuh provokasi. Di bawah perhatian semua orang, seringai muncul di mulut Harley Ye, kakak seperguruan Zhao ingin bertaruh. Lebih baik kita bertaruh sedikit lebih besar. Oh. Dragon Zhao mengangkat alisnya dan tersenyum main-main, tidak tahu apa yang ingin dipertaruhkan oleh adik seperguruan Ye. Taruhan nyawa. Ses. Mendengar ini, ada suara tarikan nafas di bawah. Betapa bencinya ini. Ini akan bertarung hingga mati tanpa henti. Normal untuk melihat darah di panggung Feng Yun ini, tetapi tidak pernah ada kejadian seperti itu. Khawatirnya semua orang tidak pernah mengharapkan Harley Ye sebagai seorang murid magang alam Ningqi tingkat 1 akan mempertaruhkan nyawanya dengan murid alam Ningqi tingkat 6. Apakah ini gila atau otaknya bermasalah? Di sisi yang berlawanan, mata Dragon Zhao sedikit menyipit. Dia berpikir bahwa taruhan yang dia tetapkan sudah cukup besar. Dia tidak pernah menyangka Harley Ye akan lebih gila lagi. Sebagai bawahan masih bisa hidup, tapi taruhan ini bukan lelucon. Sedikit lengah saja, nyawa akan melayang. Nak, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Dengan suara dingin, mata Dragon Zhao penuh dengan kekejaman. Dengan bahan taruhan keduanya saja Dragon Zhao sudah lebih lemah dari Harley Ye dalam hal momentum. Kenapa? Ciut, ciut. Mendengar ini, Dragon Zhao langsung tertawa terbahak-bahak, tertawa punya tertawa, lalu berhenti tiba-tiba, matanya penuh dengan tatapan ganas dan kejam pada Harley Ye, dan mencibir, aku ikut taruhan, karena kamu sangat ingin maka kamu tidak bisa menyalahkan aku. Sebelum kata-kata itu terdengar, Dragon Zhao menginjak panggung pertempuran, seperti embusan angin yang bertiup menuju Harley Ye. Energi sejati diafragma bergegas keluar, energi sejati berlari di antara telapak tangannya. Dia menamparkan ubun-ubun Harley Ye dengan telapak tangan. Weng! Harley Ye melambaikan tangannya, dan pedang berat pedang Tian Ke menyerang untuk memblokir. Buk! Dragon Zhao menamparkan pedang Tian Ke dengan telapak tangan, dan suara benturan logam terdengar, dan pedang Tian Ke berdengung dan gemetar, tetapi dia juga dikejutkan oleh kekuatan yang terkandung dalam pedang Tian Ke dan mundur, dan tangannya bergetar. Aku benar-benar meremehkanmu. Setelah dipaksa mundur, Dragon Zhao mengeluarkan suara dingin. Meremehkanku, maka kamu akan mati dengan menyedihkan. Suara dingin itu membawa niat membunuh yang dingin. Harley Ye sudah menggerakkan pedang aneh itu. Weng, weng, weng. Segera, suara tebasan angin tidak ada habisnya, dan pedang Tian Ke yang berat, menghantam udara dan berdengung, dan orang-orang di bawah penonton menelan ludah.
Pedang Tianke ini besar dan berat, jika dihantam, tidak akan baik-baik saja. Mengapa anak ini memiliki begitu banyak kekuatan? Energi sejati alam Ningki tingkat pertama memang sedikit, dan energi sejati harus dipisahkan untuk mengendalikan pedang Tianke. Ini tidak hanya akan menghabiskan energi sejati, tetapi kecepatannya pun akan diperlambat oleh berat pedang Tianke. Harley Ye memilih pedang Tianke, sangat tidak bijaksana. Murid dengan penglihatan yang cerdas bergumam terhadap taktik Harley Ye, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Namun, alam Ningki tingkat 1 ternyata dapat melewati 3 jurus dari Dragon Zhao. Harley Ye ini dapat dianggap punya sedikit kemampuan. Ding! Suara nyaring memotong pembicaraan di bawah. Sebelum 5 jurus tercapai, pedang Tianke di tangan Harley Ye telah diterbangkan oleh Dragon Zhao. Pada saat ini, banyak orang telah menghela nafas, dan banyak orang telah meninggalkan lapangan. Selain taruhannya yang menakutkan, tidak ada ketertarikan yang dapat ditemukan dalam pertempuran yang sudah dapat diduga ini. Aku ingin lihat apa lagi yang bisa kamu andalkan. Dragon Zhao dengan dingin berteriak, melangkah maju, melambaikan 3 bilah pedang, dan kemudian dia mengikuti bilah pedang, dengan momentum yang mengamuk, postur yang cukup untuk mengalahkan Harley Ye dalam satu gerakan. Harley Ye mencibir. Tanpa menahan beban pedang Tianke, seluruh tubuhnya sangat rileks, dan kecepatan aliran darah yang ditekan langsung dipercepat, dan langsung mendidih untuk membakar, bahkan otot dan tulang di tubuh juga terdengar suara klik. Tarung. Dengan teriakan tiba-tiba, Harley Ye menginjak tanah dan menyerang seperti bola meriam. Ketika 3 bilah pedang hendak menembus tubuhnya, dia melompat seperti kera dan melarikan diri dari 3 bilah pedang. Ini adalah kera dalam jurus kemarahan monster itu. Harley Ye dengan mudah menghindari ketiga bilah itu, membuat hati Dragon Zhao terkejut. Dia mengikuti dengan cermat ketiga bilah itu. Harley Ye telah melewati bagian atas kepalanya. Dia sangat dekat dan mencondongkan tubuh ke depan, itu sangat sulit untuk mengubah posisi tubuhnya. Semua ini secepat kilat. Turun. Hanya terdengar teriakan dingin Harley Ye, kekuatan dan energi sejatinya terkumpul di kaki kanannya, dan ditendang dengan kuat di wajah Dragon Zhao. Bersambung. Bab 14. Menang. Bang. Wajahnya terluka, dan Dragon Zhao terhuyung-huyung oleh tendangan. Ini. Para murid yang menyaksikan pertempuran di bawah pun menatap bulat, bentrokan di atas panggung begitu singkat sehingga mereka tidak bereaksi, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana Dragon Zhao begitu linglung hina terkena satu tendangan. Harley Ye, sialan. Raungan Dragon Zhao segera terdengar di panggung pertarungan. Namun, dia baru saja menstabilkan tubuhnya, Harley Ye sudah menyerang lagi secara langsung. Bunuh. Wajah Dragon Zhao sedikit menakutkan, dia melambaikan telapak tangannya untuk membuat sidik jari. Ada banyak kekurangan. Harley Ye mencibir, pemberontakan harimau menerkam dari jurus kemarahan monster, menghindari telapak tangan, dan langsung membanting di depan Dragon Zhao. Di dekatku ditakdirkan untuk menjadi kesedihanmu. Dengan suara dingin yang mengalir di udara, Harley Ye sudah penuh dengan darah yang mengalir dengan cepat, dan kekuatan otot dan tulangnya meledak seketika, dan dia memukul dada Dragon Zhao dengan satu pukulan. Ops! Dragon Zhao menyemburkan darah. Pukulan Harley Ye, kekuatannya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Kamu ternyata. Ada apa denganku? Harley Ye tidak memberi Dragon Zhao waktu untuk bereaksi, dan maju lagi. Dia seperti binatang buas yang turun gunung, dan jurusnya sangat aneh, terkadang seperti harimau, terkadang seperti kera yang ganas, terkadang seperti singa, terkadang seperti serigala, mencakar, menepuk, mencabik, menggunakan tangan, kaki, lutut,
dan bahu bersama-sama. Setiap sendi di tubuhnya telah menjadi senjata yang ganas, membuat Dragon Zhao terus mundur. Dengan sidik jari, telapak tangan, dan jejak kaki di tubuhnya terus-menerus. Ini, teknik pertarungan macam apa ini? Selama adegan di atas panggung, para murid yang menyaksikan pertandingan itu tercengang. Gaya permainan Harley Ye benar-benar menumbangkan kognisi mereka. Bagaimana dengan teknik hitam yang indah? Bagaimana dengan gerakan yang indah? Tak satu pun termasuk teknik bertarung paling primitif yang digunakan, tetapi itu adalah teknik bertarung paling dasar, yang membuat Dragon Zhao menderita lagi dan lagi. Pada saat ini, raungan Dragon Zhao terdengar di seluruh arena pertempuran. Belum lama ini, dia masih tak terkalahkan dan bangga dengan gaya sombong kakak seperguruan. Pada saat ini, dia sangat menggenaskan dan sangat duel terang-terangan. Dirinya yang alam Ningki tingkat 6 ternyata dihajar terus oleh alam Ningki tingkat 1. Aum. Dengan auman serigala, mengganggu kebisingan di bawah, Dragon Zhao menggunakan teknik rahasia. Tinjunya sudah terbungkus kepala serigala ilusi, dan ketika dia menyerangnya, ada auman serigala. Tinju serigala biru. Mata para penonton di sekitarnya berapi-api, seolah-olah mereka pernah melihat kekuatan teknik hitam Dragon Zhao, tidak menyangka ketua puncak di yang bahkan telah mengajarkan teknik rahasia ini kepada Dragon Zhao. Mati sana. Dragon Zhao memasang tampang muram dan meninjunya. Telapak petir. Setelah hanya terdengar teriakan dingin, Harley Ye melambaikan telapak tangannya lagi, dan ada kilatan di antara telapak tangan dan jari-jarinya, dan kekuatannya bahkan lebih ganas dan mendominasi. Bang! Di antara sentuhan tinju dan telapak tangan, terdengar ledakan. Ops! Dia muntah darah tiba-tiba, dan Dragon Zhao terhuyung mundur setelah dipukuli. Bagaimana mungkin? Di belakang, Dragon Zhao menatap Harley Ye dengan tatapan tidak percaya. Dia jelas merasakan kekuatan dominan yang terkandung di telapak tangan Harley Ye, yang pasti tidak kalah dengan dirinya. Tinju serigala biru, itu adalah salah satu dari sedikit teknik rahasia puncak Diyang. Dikenal karena serangannya yang kuat. Dengan teknik rahasia ini, tidak tahu berapa banyak murid bagian luar yang telah dikalahkan. Tapi sekarang, dia dipatahkan secara langsung oleh murid magang alam Ningki tingkat 1, ini tidak bisa dia terima. Apakah dia benar-benar Ningki tingkat 1? Pada saat ini, tidak hanya Dragon Zhao, bahkan para murid yang menyaksikan pertempuran di antara penonton juga kebingungan sejenak. Anak ini terlalu aneh. Seruap terdengar satu demi satu di antara hadirin, ekspresi mereka tidak percaya. Masih berkelahi. Di luar kerumunan, sekelompok orang bergegas datang lagi, belum lagi orang-orang yang meninggalkan lapangan sebelumnya. Pada saat ini, mereka mendengar bahwa pemenang belum ditentukan, dan mereka semua kembali. Ketika mereka melihat Harley Ye yang garang, mereka pun tercengang. Tapi, bagaimana mereka tahu seberapa dalam latar belakang Harley Ye? Di masa lalu, di Sekte Zhengyang, dia bertarung dengan siluman ketika dia mencapai alam Ningki tingkat 3 dan dia bertarung dengan alam Ren Yuan ketika mencapai alam Ningki tingkat 4. Setelah pengalaman bertahun-tahun, kemampuan bertarung dia terlalu kuat dari Dragon Zhao. Pada saat ini, Harley Ye memiliki lautan diafragma berkapasitas besar, dan jumlah energi sejati dia tidak kalah dengan Dragon Zhao. Setelah disempurnakan, tubuhnya lebih kuat dari Dragon Zhao, dan jurus kemarahan monster yang memiliki keunggulan dalam pertarungan jarak dekat. Jadi dalam duel ini, Dragon Zhao ditakdirkan untuk gagal total sejak awal. Seluruh adegan penuh dengan jeritan Dragon Zhao, tetapi tidak peduli seberapa marahnya dia masih ditekan oleh Harley Ye. Sudah berakhir. Dengan raungan keras dari Harley Ye, dia menginjak dan melompat,
pedang Tianke yang ganas dan mendominasi diangkat di atas kepalanya olehnya. Seluruh postur ingin menghancurkan gunung, gerakannya sederhana dan rapi, tidak ada sentuhan keindahan sama sekali. Weng! Pedang Tianke yang tebal mengguncang udara. Setelah melihat ini, Dragon Zhao berubah ekspresinya, dan buru-buru mengangkat pedang emasnya untuk memblokir, dan energi sejati yang bergejolak disalurkan. Ding! Harley Ye memukul pedang spiritual dengan pedangnya. Bang! Dragon Zhao yang masih berdiri saat terakhir pun setengah berlutut di tanah oleh serangan pedang, dan dia bahkan bisa mendengar suara lengannya patah. Ops! Segera, seteguk darah keluar dari mulut Dragon Zhao. Hening, keheningan yang mengejutkan. Penonton ribut belum lama ini, tetapi pada saat ini, hanya suara napas yang tersisa. Adegan di atas panggung membuat ekspresi mereka membatu. Dragon Zhao di alam Ningki tingkat 5, dipukul ke tanah oleh murid magang alam Ningki tingkat 1 dengan satu pedang. Kamu kalah. Ini tidak mungkin. Dragon Zhao meraung, kakinya gemetar mencoba untuk bangun, tetapi dia ditekan dengan kuat oleh Harley Ye yang memegang pedang. Hidupmu bisa berakhir. Itu adalah suara dingin Harley Ye sebagai tanggapan terhadap Dragon Zhao. Pada saat ini, semua orang di antara penonton terbangun seperti mimpi. Taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Harley Ye tidak akan benar-benar membunuh Dragon Zhao, bukan? Dragon Zhao adalah murid ketua puncak di Yang. Jika dipotong dengan pedang, dia tidak akan bisa hidup juga. Tapi aku melihat gaya Harley Ye memang mau membunuh. Aku adalah murid puncak di Yang, apakah kamu berani membunuhku? Dragon Zhao sepertinya belum menyadari situasi saat ini, mengangkat kepalanya dan meraung dengan ganas. Taruhan dan taruhan nyawa adalah lelucon di matanya. Meskipun dia kalah, itu tidak berarti bahwa dia akan menyerahkan nyawanya, karena dia memiliki dukungan yang kuat dan ini adalah modal untuk diandalkan. Kamu berani membunuh kakak seperguruan Zhao, guru tidak akan maafkan kamu. Di bawah, para murid yang datang untuk mendukung pun berteriak, tetapi mereka dikagetkan oleh kekuatan Harley Ye dan tidak berani maju. Janji pertaruhan, dia harus mati, kata Harley Ye dingin. Junior ini, hanya belajar satu sama lain, kamu harus memaafkan jika bisa memaafkan orang. Suara acuh tak acuh terdengar, seorang murid perempuan di kerumunan melirik Harley Ye. Murid perempuan ini benar-benar cantik, dengan mata yang indah dan mata yang jernih, rambut mengalir seperti gelombang air, pakaian putih bergelombang, seperti bunga teratai yang mekar penuh. Semua murid laki-laki yang hadir melihat dengan cahaya yang berapi-api. Yasmi Su dari puncak Renyang. Dia benar-benar datang, aku tidak melihatnya sebelumnya. Harley Ye menoleh dan menatap Yasmi Su, kakak seperguruan ini. Jika aku Harley Ye yang kalah, apakah kamu akan mengatakan hal yang sama? Hawa pembunuhanmu terlalu berat, sulit untuk mencapai hasil yang positif. Ekspresi Yasmi Su masih acuh tak acuh. Meski berdiri di tengah keramaian, dia sangat menonjol. Dalam ucapannya, dia sudah menuturkan masa depan Harley Ye. Kakak seperguruan bermaksud membiarkanku melepaskannya. Harley Ye mencibir, amarahnya yang tertahan tidak meledak sama sekali. Kemarahan semacam ini tidak hanya terhadap Dragon Zhao yang melukai Fendi Zhang dan yang lainnya, tetapi juga untuk Yasmi Su, karena temperamennya sangat mirip dengan Nancy Ji. Keduanya bersikap arogan, dan keduanya tampak seperti berpura-pura merasa kasihan. Aku ingin kamu kembali ke jalan yang benar, jangan. Apakah kamu punya kerabat? Harley Ye menyela kata-kata Yasmi Su secara langsung, menatapnya dengan mata merah, seolah bertanya. Kata-katanya terputus, Yasmi Su sedikit mengernyit, dan dia tidak tahu mengapa Harley Ye menanyakan pertanyaan seperti itu.
Jika aku menggantung kerabatmu dan memukulnya 1 hari dan 1 malam, akankah kamu membunuhku? Harley Ye bertanya, menatap Yasmisu dengan mencibir. Jika kamu juga akan melakukannya, jangan tunjukkan belas kasihan palsu pada semua makhluk padaku. Kamu. Wajah Yasmisu langsung tertutupi lapisan es di pipinya ketika dia dimarahi seperti ini di depan umum. Pada saat ini, orang yang acuh tak acuh seperti dia pun dadanya tidak bisa menahan gejolak dengan keras. Dia adalah murid ketua puncak Ren Yang dan Bunga di Sekte Han Yue. Dia belum pernah menerima kuliah seperti itu sebelumnya, dan pihak lain masih murid magang alam Ningki tingkat 1. Di atas panggung, Harley Ye mengalihkan pandangannya dan mengangkat telapak tangan yang diitari energi sejati. Jika telapak tangan ini menghantam, Dragon Zhao akan mati. Tapi, pada saat ini, aura kuat mendesing dan langsung muncul di panggung pertarungan, berubah menjadi sosok yang memegang sabuk di tangannya. Orang ini, setelah perhatikan lebih dekat, bukankah itu ketua puncak Diyang, Henry G. Guru, melihat orang yang datang adalah Henry G., selusin murid puncak Diyang di antara hadirin tiba-tiba senang, dan mereka semua bersujud di tanah. Salam Paman G. Salam Paman G. Para murid yang hadir juga membungkukkan tangan dan memberi hormat pada Harley Ye. Henry G. terkenal dengan pembalasannya. Jika dia membenci seseorang, orang itu akhirnya akan sengsara. Guru, selamatkan aku, selamatkan aku. Harley Ye gila dan ingin membunuhku. Dragon Zhao yang ditekan oleh Harley Ye dengan pedang Tianke pun menyunggingkan senyum mengerikan di sudut mulutnya, lalu buru-buru meminta bantuan pada Henry G. Ya, Guru, Harley Ye ini terlalu agresif. Seharusnya dikirim ke balai penegakan hukum untuk dihukum berat. Murid-murid puncak Diyang juga mulai berteriak lagi. Bersambung.